Jadi, pada bulan Mei tahun 2016, pernah terjadi satu kasus pembunuhan. Korbannya seorang karyawati pabrik yang masih muda. Kasus ini sempat membuat geger publik Indonesia saat itu, karena cara dia dibunuh sangat sadis dan yang lebih membuat geram publik. Pelakunya hanya dihukum 10 tahun penjara. Lalu, sesadis apa kasus ini? Dan kenapa pelaku hanya dihukum 10 tahun penjara? Assalamualaikum, kembali lagi di channel ini, di channel tempat saya membahas berbagai kisah kriminal nyata. Dan kali ini saya akan membahas satu kasus pembunuhan yang terjadi pada bulan Mei tahun 2016 di kota Tangerang, Provinsi Banten. Korbannya seorang perempuan muda, namanya Eno Fariha, masih berumur 19 tahun. Dia seorang karyawati pabrik plastik di PT PGM Kota Tangerang. Eno sebenarnya berasal dari Kabupaten Serang, Banten, tepatnya di Kampung Bangkir, Desa Pegandikan, Kabupaten Lebak Wangi. Dia datang ke Tangerang untuk bekerja demi membantu keluarga. Dia dikenal pendiam, tidak suka mencari masalah. Teman-temannya mengenal Eno sebagai sosok yang biasa, sederhana, dan tertutup. Eno tinggal di sebuah kamar mes kecil di daerah Kosambi, Kota Tangerang. Ruangan yang sederhana, kasur tipis, lemari kecil, kipas angin tua. Namun, tidak ada yang menyangka, kamar sederhana itu berubah menjadi lokasi pembunuhan paling brutal tahun itu dan menjadi saksi bisu saat-saat terakhir nyawa Eno direnggut. Baiklah, tentang kasus ini, mari kita dengarkan kisahnya. Kamis 12 Mei tahun 2016, sekitar pukul setengah 12 malam, korban janjian dengan pacarnya yang baru dikenal selama 1 bulan untuk datang ke kamar mesnya. Pacar korban seorang remaja yang di bawah umur, bernama Alim, masih berumur 15 tahun. Dia seorang siswa SMP kelas 2 di Kota Tangerang. Awalnya, semua terlihat normal. Mereka mengobrol, bercanda, bermesraan seperti pasangan muda pada umumnya. Tapi, setelah 30 menit berlalu, malam itu berubah ketika Alim meminta sesuatu kepada korban. Dia meminta untuk berhubungan badan dengan korban. Tapi, korban menolak karena dalam prinsip Eno, nakal boleh, goblok jangan. Itu batas yang tidak ingin dia lewati. Tapi bagi Alim, itu lain cerita. Karena dalam pikirannya, remaja ini masih bodoh, goblok, tolol, dan otak udang. Jadi, penolakan itu dianggap sebagai penghinaan. Dan disitulah semuanya berubah. Alim lalu keluar dari kamar mes korban dalam keadaan marah. Dia tidak langsung pergi dan pulang. Saat di luar, Alim didatangi oleh 2 orang laki-laki yang kebetulan satu tempat kerja dengan korban di pabrik. Rahmat Arifin alias Arif berumur 23 tahun dan Imam Arpiadi juga berumur 23 tahun. Mereka berdua menanyai Alim tentang maksudnya datang ke tempat itu. Alim lalu menceritakan maksudnya dan semua yang terjadi. Tapi karena Alim memang orangnya bodoh, pikiran bodohnya itu lalu berpindah ke Arif dan Imam. Ketiga orang ini lanjut berbicara cukup serius dan mungkin mereka merencanakan dan membuat keputusan yang mengerikan malam itu. Arif dan Imam lalu menuju ke kamar korban, diikuti oleh Alim di belakang. Dan Eno mungkin belum sadar bahwa orang yang dia percaya baru saja membawa mimpi buruk ke dalam kamarnya.
Lalu, apa yang terjadi setelah itu? Sangat brutal. Jumat 13 Mei 2016, sekitar pukul 12:15 dini hari, korban yang sedang tiduran tidak menyadari para pelaku masuk ke kamarnya. Imam langsung membekap wajah korban dengan bantal, lalu menyuruh Ali mencari pisau. Korban saat itu sempat melawan, mencoba bertahan hidup, mencoba keluar dari ruangan itu, tapi korban tidak punya kesempatan. Saat Ali masih mencari pisau, kedua pelaku korban secara bergiliran. Setelah selesai, Ali masuk membawa cangkul karena tidak menemukan pisau. Arif dan Imam langsung menyuruh Alim memukul korban yang sudah lemah, tak berdaya dengan cangkul yang dibawanya. Dan tanpa bicara, Alim langsung memukul wajah dan leher korban hingga mengalami luka terbuka. Percikan darah korban lalu mengenai pelaku Alim dan dia langsung keluar kamar. Lalu tidak lama kemudian, pelaku Alim lalu kembali masuk untuk memastikan korban telah meninggal dunia. Namun saat masuk, korban telah digulung menggunakan kain oleh Arif dan Imam. Sebenarnya, korban saat itu masih bernafas, masih bisa ditolong untuk dibawa ke rumah sakit. Tapi di titik itu, semua berubah menjadi pembunuhan sadis. Karena para pelaku sadar korban telah mengenali wajah mereka. Kalau dia hidup, semuanya selesai. Dalam keadaan korban yang tidak berdaya, Arif kemudian menyuruh Alim memegangi kaki korban dan membukanya dalam posisi mengangkang. Lalu, tanpa peri kemanusiaan, Arif menancapkan gagang cangkul itu masuk ke alat vital korban, terus masuk hingga korban meninggal dunia. Setelah semuanya selesai, mereka kabur. Mereka mencoba hidup normal seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi, ada satu hal yang tidak bisa mereka hilangkan, yaitu jejak mereka. Pagi hari 13 Mei 2016, teman-teman kerja Eno mulai curiga karena dia tidak masuk kerja, telepon tidak diangkat, pintu kamar terkunci, dan saat pintu itu dibuka, semua orang langsung histeris. Kamar kecil itu berubah menjadi lokasi yang membuat Indonesia terguncang. Pihak kepolisian langsung bergerak cepat. Dari sidik jari, DNA, dan keterangan para saksi, satu persatu para pelaku akhirnya ditangkap. Kasus ini menyulut banyak kemarahan, banyak orang tidak percaya karena seseorang bisa melakukan tindakan sekejam itu hanya karena ditolak. Lalu, dalam persidangan, Rahmat Arifin dan Imam Hapriyadi dijatuhi hukuman mati. Mereka berdua dijerat dengan pasal berlapis, pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dan pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan. Sementara pelaku Alim hanya mendapat hukuman 10 tahun penjara karena dianggap masih di bawah umur. Majelis hakim mempertimbangkan usia pelaku yang masih remaja, aturan maksimal hukuman untuk anak, serta sistem peradilan khusus anak di Indonesia. Vonis ini memicu perdebatan besar di masyarakat. Banyak yang menilai hukuman mati untuk dua pelaku yang dewasa itu sudah pantas karena tingkat kekejaman kasus. Namun, hukuman 10 tahun penjara terhadap pelaku Alim dianggap terlalu ringan karena dinilai dialah sebagai pemicu awal kejadian malam itu. Dan saat ini, pelaku Alim mungkin telah bebas, dan para perempuan harus waspada untuk mengenali pelaku ini.
para orang tua harus menjaga anak perempuannya untuk tidak membiarkannya berhubungan dengan pelaku. Karena siapa yang bisa menjamin situasi itu tidak terulang lagi? Kasus Eno Farihah bukan hanya tentang pembunuhan. Ini tentang bagaimana penolakan perempuan dianggap sebagai penghinaan oleh sebagian orang. Tentang emosi yang berubah menjadi kekerasan, dan tentang bagaimana seseorang bisa kehilangan nyawa hanya karena mempertahankan batas atas tubuhnya sendiri. Eno tidak melakukan kejahatan. Dia hanya berkata tidak. Tapi bagi orang yang tidak mampu mengendalikan ego dan nafsunya, penolakan itu berubah menjadi kemarahan yang mematikan. Kita sering diajarkan takut pada orang asing. Padahal, banyak tragedi justru datang dari orang yang sudah diberi kepercayaan. Kasus ini memperlihatkan kita bagaimana seseorang dengan emosi sesaat bisa menghancurkan banyak hidup sekaligus. Satu malam penuh amarah membuat seorang perempuan kehilangan masa depannya, keluarga kehilangan anaknya, dan para pelaku kehilangan hidup mereka sendiri. Dan yang selamat, satu orang yang memulai semua itu dan orang yang dipercaya oleh korban. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita true crime lainnya yang bikin kita sadar bahwa monster itu bukan orang asing. Kadang monster itu adalah orang yang mengatakan, "Aku sayang kamu." Sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao.